Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur bila pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah di rumah-Nya yang kudus. Dalam minggu ini kita akan dituntun perenungan pinggang yang tetap berikat. Marilah kita menyatakan kerinduan di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Kita bangkit berdiri, kita pujikan alangkah elok rumah-Mu. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita kembali memuji Tuhan melalui Mazmur, secara berbalasan dari Mazmur 33 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia menyediakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Bersoraklah bagi kepadamu. Segenap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah 10 hukum yang telah dinyatakan bagi bangsa Israel dan seluruh orang percaya, dan bagi kita sekalian yang ada pada saat ini. Demikian 10 hukum yang Tuhan telah nyatakan bagi semua umat-Nya. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari segenap jemaat Tuhan,
Kita merendahkan diri. Kita mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, ada banyak perkara yang kami lakukan yang senantiasa tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan membuat kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan, suci kuduskan, dan jadikanlah kami kembali anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian jemaat yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya. Dari Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, tetap menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya,
kamu diselamatkan. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3 berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sambil kita serahkan persembahan kita nyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Dan Natura. Ya, sambil persembahan jalankan Dente Natura untuk persidangan PWGT sekelas SK Sumalenong yang akan dilaksanakan di Jemaat Kerambe. Ya, Tatawai. $50 satu kali. 50 2 kali. Ya, 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Depende untuk masih persidangan. Tatawai. Ya, ibu-ibu. Ya, 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali.
Ya, dia pendek, bunga, jangan apa? Ikocin, menor. Ya, tertawai. Dimbang kamu teh tak misal tak main dake. Ya, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, ini pasule ibu tama gua semangat tatole. Ya, 50 tiga kali. Nah pasule apa tama gua semangat tatole pe. 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Nah pasule duka ibu tama atasnya ki gua semangat. Tawai 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, dia pendek di sana Snow White. Ya, tertawai. Ya, 50 satu kali, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Oh, Sule. Saya nggak ada kata. Ya, kami Majelis Gereja Kelompok Tondok mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian lewat natura kita dalam ibadah siang pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu untuk mendoakan persembahan kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah kami angkat kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, baik lewat puji-pujian, lewat persembahan yang telah kami persembahkan, dan juga lewat natura yang telah kami berikan ya Bapa. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai di ladang-Mu di jemaat ini. Bapa kekasih yang masih ada pada kami mohon kiranya Engkau memberkati, biarlah kiranya kami juga boleh mempergunakannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ini doa syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Tuhan pencipta semesta. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera.
Tuhan, segenap jemaat yang dikasihi, pada saat ini kita telah berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui live streaming channel YouTube Jemaat Kerambe. Kita akan mendasari persekutuan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami pada saat ini. Dan kami datang menaikkan puji syukur atas segala tuntunan penyertaan sepanjang 1 minggu yang boleh kami alami dalam berbagai wujud-wujud aktivitas dan pekerjaan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berkumpul menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Bahkan kami telah diperkenankan untuk mendukung pelayanan melalui berkat-berkat yang Tuhan telah titipkan bagi kami semua. Dan biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh mendukung pelayanan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan, kiranya Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan, keinginan Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang pertama yang akan kita baca dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram,
Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap seperti suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Efrat, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin, firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya,
yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita patut menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan, kemurahan, bahkan tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita tetap menjalani hari-hari dan rutinitas kita dalam setiap pekerjaan. Dan kita aminkan bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Minggu ini juga atau bulan ini dalam Gereja Toraja, yaitu kita masuk dalam bulan Aksi Pangiu atau memperhatikan para pengerja-pengerja baik yang sudah dalam masa pensiun maupun yang sudah mengalami kematian, dan kita mengingat keluarga-keluarga dan jasa-jasa bahwa dia telah berkarya untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Dan jemaat sudah dibagikan belangko-belangko Aksi Pangiu. Mari kita mendukung supaya
pelayanan-pelayanan bagi orang yang telah berkarya tetap nyata dalam sepanjang kehidupan ini. Melalui firman Tuhan yang telah dibacakan oleh pelayan Tuhan pada pagi hari ini, memberikan kita satu tema untuk kita renungkan, pinggang yang tetap berikat. Tontong mak tambeke. Dari keempat firman Tuhan, mulai dari Mazmur 33, Kejadian pasal yang ke-15, Ibrani pasal yang ke-11, dan Injil Lukas, memberikan kita satu pemahaman secara konteks bahwa Mazmur 33 ayat 10 sampai ayat yang ke-22 berisi pujian kepada Allah beserta dengan alasan untuk menaikkan puji-pujian tersebut. Allah tetap mewujudkan rencananya turun-temurun. Ia naden ma aku resumanga, ia naden pakai Pak Pudi-pudian, pasti ada alasan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Demikian juga dengan pemazmur. Karena Allah senantiasa menjawab setiap kerinduan. Bahkan Allah memberikan jaminan keselamatan. Sehingga umatnya menaikkan puji-pujian. Sehingga dia tetap merindukan dan melekat pada kebenaran firman Tuhan, pada janji Tuhan, pada apa yang Tuhan nyatakan, sehingga dia bisa melihat bagaimana karya Allah nyata dalam sepanjang kehidupan. Demikian juga di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 berbicara tentang perjumpaan Tuhan dengan Abram. Tolong diangkat dulu ke konsistori atau bawa dulu ke konsistori sebentar. Dan mungkin ada air gula di sana atau ada Pak Dokter, silakan Pak Dokter nanti periksa di konsistori. Angkat saja ke konsistori dulu. Oke, Ibu Bapak, mari kita tenang. Ada dokter yang tangani di sana, nanti dia periksa terusnya, dan kita tetap dukung dalam doa. Kita melihat bagaimana pada saat Abram sedang gelisah, bahkan dia dilanda ketakutan mengingat usianya yang sudah tua, namun pun belum mempunyai keturunan. Ia belum mempunyai anak, sehingga harta dan segala apa yang ada padanya akan diwariskan ke tangan hambanya itu Eliezer orang Damsyik. Ayat yang ke-13. Dalam kegelisahan kegalauan menanti janji Tuhan, Allah datang memberikan peneguhan. Yang pertama dikatakan bahwa yang akan menjadi ahli waris adalah anak kandungnya sendiri, bukan hambanya Eliezer. Artinya, dalam pertolongan dan pengaturan Tuhan, Abram akan memperoleh keturunan. Bahkan keturunan Abraham itu akan lebih banyak daripada bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Kedua, Abraham dan keturunannya akan menjadi pemilik atas tanah yang luas dan subur, yaitu tanah Kanaan. Sebagai jaminan atas janji itu, Abraham disuruh untuk melakukan persembahan dan ritus sebagai tanda mengikat. Perjanjian ini yang biasa dibahasakan kapenan. Perjanjian bilateral antara Allah dan manusia, di mana Allah yang
menjadi subjek dan Allah manusia dihisapkan ke dalamnya. Ibrani pasal 11 berbicara tentang definisi iman dan para saksi-saksi iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Hanya dengan iman seseorang dapat meyakini sesuatu yang diharapkan dan dinantikan. Meskipun belum kelihatan, Abraham dan keturunannya mengalaminya dan semua orang percaya diberikan janji-janji itu. Lukas pasal 12 mengisahkan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya selalu siap sedia. Sikap siap sedia ini dibutuhkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yakni bisa terjadi dalam waktu yang tidak terduga. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Dan dikatakan kalau kita tahu orang datang mencuri, jam sekian pasti mak jaga-jaga ki mbento miki labo sia tarasulu sia disalli melo mesti memintu apa tapi ternyata tidak. Dan inilah yang mau dinyatakan Tuhan. Sehingga dari keempat pembacaan kita ini kita melihat bahwa ada kepastian janji Tuhan. Rancangan Tuhan tetap sifatnya kekal. Rancangan Tuhan tidak pernah tergoyahkan dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sehingga melalui firman Tuhan, ibu bapak saudara-saudara pada pagi hari ini memberikan kita pemahaman untuk kita renungkan yang pertama. Bahwa menanti itu sebuah pekerjaan yang berat. Yaitu matayan luar biasa mabandaan nasilu solanasang. Apalagi dalam dunia sekarang dengan kemajuan teknologi, ya naden lah diolai batu persekutuan, nah ditelepon di mana mau kamu langsung katakan OTW, ya. Padahal beta apa namanya dia, ya. Atau do bang siapa inanna, ya. Ataukah masih ada sesuatu yang di pekerjaan? Marituk minta umba mereka OTW sangat tete OTW taruh, ya. Dan hanya dari rantepo ke karambe OTW taruh. Nah, kalimat di atas sudah sering kedengaran yang menanti satu pekerjaan yang berat. Memang pada umumnya diku bahwa menanti dan menunggu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Yang dalam bahasa Torahnya diku zaman-zaman buku tuh mak tayang. Ya. Bahkan ada lirik lagu dari sebuah lagu grup band di tanah air yang mengatakan menunggu ternyata menyakitkan. Ya. Itulah menanti. Bukan saja berat tetapi kadang membawa penyakit psikis dalam hidup kita. Dalam menjalani kehidupan sehari tentu masing-masing menjumpai pengalaman yang berat tentang penantian. Kita melihat bagaimana Abraham menanti tentang keturunan. Bagaimana sampai masa tuanya. Tetapi janji Tuhan itu nyata dan terbukti. Karena Allah tidak akan pernah lalai akan janjinya. Iya. Janji Tuhan itu sifatnya kekal. Sehingga manusia patut menantikannya. Namun demikian waktu penantian yang panjang serta keadaan hari ini yang nampak bertolak belakang dengan apa yang dinantikan di masa depan. Seringkali membawa manusia dalam keraguan dan ketakutan. Abraham jelas mengatakan hal itu usianya bersama dengan Sarah sudah demikian tua. Tapi bukankah Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan indah pada saatnya dan selalu membawa damai sejahtera. Ini yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, Tuhan senantiasa meneguhkan janjinya. Yang kedua, pinggang yang tetap terikat mengubah penantian menjadi nyaman. Yaitu ikat pinggang, batu salipi ke kita itu selalu memberikan kenyamanan. Moina kapua tu sepake mari itu tidak akan pernah akan turun. Dan pada saat ini orang-orang diambil ini Tuhan Yesus karena orang pakai jubah dan harus ada pengikatnya supaya nyaman berjalan, nyaman duduk dan lain sebagainya.
Dan Tuhan Yesus mengajarkan sikap penantian yang benar. Seorang hamba selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Ditandai dengan ikat pinggang yang tetap terikat. Tetapi maksudnya di sini, ini analogi daripada Tuhan. Maksudnya di sini bahwa kita tetap di dalam rencana Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Oleh karena firman Tuhan itu memberikan kita kenyamanan, memberikan kita keluasan, memberikan kita kekuatan dalam menanti janji-janji Tuhan. Pinggang yang tetap terikat itu membuat merasa nyaman untuk beraktivitas pada saat kapanpun. Karena pinggang yang tetap terikat, maka ia dapat mengendalikan jubahnya sendiri. Sehingga jubah itu tidak menghalangi dalam beraktivitas. Ya. Yana terikat tu sepatah ke kami temuane. Yana tangga-tangga malo tu biasa ronok-ronok merokok sahabat. Tangga dia amiki. Ya. Tapi yana manda atu ikat pinggang di pasusi bangsia sule susito manda omo. Demikian juga dengan rok. Demikian juga dengan daster ibu-ibu. Ya. Yana dipori jowo kok susito tak ana maratu angin pentiaran nisya. Tak ada de marana sangat mengura leje itu ya. Karena ada. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau dia menjadi pengikat dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin dipermalukan. Kita tidak akan mungkin ragu. Kita tidak akan mungkin khawatir walaupun penantian-penantian itu lama, ibu bapak saudara-saudara. Tapi jika kita ada dalam ikat pinggang kebenaran firman Tuhan, kita mampu di dalam menjalani. Soal waktu, cepat atau lambat, biarlah tetap itu dalam kedaulatan daripada Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tugas kita ialah melakukan yang memang harus dilakukan sebagai seorang hamba. Setidaknya kita terus membenahi halangan yang kadang justru bisa muncul dari diri sendiri. Bagaikan sang hamba yang pinggangnya tetap terikat supaya jubahnya sendiri tidak menghalanginya. Kita juga bisa melakukan hal ini, menciptakan sesuatu pada diri kita yang membuat kita nyaman sekalipun menanti waktu yang panjang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi ikat pinggang dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan yang ketiga, sikap yang benar dalam menanti melahirkan kerinduan kita saudara-saudara. Menarik, salah satu kata yang biasa diartikan yaitu pengertian menanti adalah kata caka, yang juga mengandung makna menanti dengan melekat dan merindukan. Dan ini sebenarnya kata ini dianalogikan bagi orang-orang yang sementara pacaran. Iya. Dia menanti dan merindukan kapan? Iya. Ini berarti bahwa melalui penantian penggenapan janjinya, seorang perempuan menanti janji daripada seorang laki-laki. Seorang hamba menanti janji dan penemuan janji dari Tuhan. Tuhan ingin menarik kita kepada sebuah relasi atau hubungan yang melekat kepadanya. Relasi yang membuat kita memiliki sikap merindukan Tuhan. Ya. Mungkin keadaan inilah yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, ada banyak orang yang menulis buku, ya. Salah satu buku yang ditulis oleh J. Aritonang tentang bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang berkompeten. Ada yang menarik dikatakan buku itu seperti ini. Kebetulan saya copy. Banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan tetapi dia tidak melayani Tuhan, tapi dia melayani diri dan egonya. Iya. Sehingga kalau ada kritik langsung sedikit goyah. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya langsung membentuk tembok buat mereka.
Ada banyak orang seperti itu. Dan inilah yang Tuhan Yesus nyatakan bagi murid-muridnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 tentang kewaspadaan dalam hidup ini. Ya. Bahwa segala sesuatunya kita sebagai hamba harus mengetahui apa keinginan Tuannya. Dan Tuhan itu mempercayakan sesuatu kepada kita. Dan tiba-tiba dia datang, dia tidak akan memberitahu bahwa saya akan datang. Dan ada beberapa analogi yang dinyatakan di sini, seperti anak manusia yang datang tidak disangka-sangka. Seperti tuannya datang untuk meminta apa yang telah kita garap. Susina duka, kita pelaku talita kata sapa apanta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita patut mempunyai sikap yang benar dalam menanti dan merindukan. Kita harus punya sikap caka, yaitu melekat dan merindukan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya, ada banyak kenyataan hidup dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak seorang pun yang ingin. Ya, biasa takwa kianu. Den mutu telatai loran duka kia kenani karena dia terlalu banyak pergumulan bagi, tetapi den tu tak apa tahu loran nih. Tiba-tiba dia yang duluan dalam hidup ini. Kalau kita berbicara menyangkut tentang kematian, iya. Tetapi inilah, oleh sebab itu, mari kita tetap mengikat hidup kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, supaya kita tidak ragu akan janji Tuhan, supaya kita tetap bebas melakukan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyambut kedatangan Tuhan dengan siap sedia dalam hidup ini. Mari segenap jemaat Tuhan, kita mengikatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam tugas dan tanggung jawab apapun yang kita percayakan. Karena ada saatnya empunya hidup ini akan datang, dan jika kita siap sedia, pasti akan membawa damai sejahtera dan membawa kebaikan. Walaupun dalam menanti ini kita kadang-kadang ragu, kita kadang-kadang bimbang, tapi jika kita memegang firman Tuhan sebagai pengikat kehidupan kita, tidak akan pernah ragu, karena janji Tuhan itu adalah janji yang kekal dan janji yang akan dinyatakan. Dan mari kita itu nyatakan dalam iman kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mengaminkan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak akan pernah batal dalam hidup kita. Karena jika Tuhan berjanji tidak sama dengan janji-janji kita manusia. Karena janji Tuhan itu adalah kekal. Walaupun janji itu akan dibuktikan oleh waktu dan masa, tapi itu akan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan seluruh ke dalam kehidupan kita. Amin. Persembahan pujian guru-guru sekolah minggu.
Puji Tuhan, persembahan dari guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa teguhkan, kuatkan untuk membangun kerajaan Allah bagi anak-anak kita. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa untuk segala pekerjaan kita. Kita bersyukur Tuhan telah menuntun menyertai sepanjang satu minggu. Juga kita telah berdoa untuk pelayanan kita satu minggu ke depan. Juga kita berdoa untuk keluarga besar Mama Mendo yang telah selesai melakukan upacara pemakaman. Bahkan anak kekasih Mendo telah kembali ke Kalimantan untuk mengangkat tugas pelayanan. Juga kita tetap mendukung keluarga dalam jalan kehidupan ke depan. Juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam masa-masa pemulihan, bahkan ada juga yang sementara dirawat di rumah sakit. Kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian dan sementara ini masih disimpan di tongkonan di rumah mereka masing-masing dalam menanti kesepakatan keluarga untuk dikuburkan. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita, ada yang sudah akan kembali ke tempat mereka untuk melakukan kuliah, baik ke Jawa, ke Makassar, atau ada yang sementara untuk mengikuti tes-tes. Kita tetap serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di tengah-tengah ibadah kami, di ibadah yang kedua, di hari yang Tuhan telah tentukan saat ini, kami datang menaikkan syukur atas tuntunan penyertaan, atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan sepanjang satu minggu. Dan dalam menjalani kehidupan satu minggu, kami menyerahkan seluruh keberadaan dan hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan akan menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan tetap mengikat kehidupan kami dalam kebenaran firman dan hidup di dalam rencana Tuhan, sehingga kami tidak bimbang dan ragu. Kami boleh mengaminkan dalam kehidupan kami bahwa Tuhan senantiasa menjadi nyata dan janji-janji Tuhan merupakan pegangan yang kokoh kuat. Secara khusus kehidupan kekal kami syukuri Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Dan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami tetap kokoh kuat dalam menjalaninya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini. Berkati dan topang mereka ya Tuhan. Mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan telah genapkan 1 tahun umur lagi. Dan dalam perjalanan 1 tahun umur ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjalani hari-hari tuntunan penyertaan dan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ya Tuhan yang Tuhan telah limpahkan berkat sehingga boleh bersyukur pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, pribadi-pribadi yang telah bersyukur Tuhan senantiasa topang, tuntun dan terima syukur mereka. Demikian juga kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang Tuhan telah tuntun dalam 1 minggu pekerjaan, dan dalam 1 minggu pekerjaan ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam berbagai-bagai wujud pekerjaan. Kami serahkan kiranya Tuhan senantiasa berkati, baik di kantor, di tempat-tempat usaha, di pelayanan-pelayanan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh nyatakan dalam sepanjang kehidupan mereka
Bahkan orang tua kami dalam masa-masa lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan. Sehingga semua boleh menjalani kehidupan walaupun secara fisik sudah banyak keterbatasan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami. Ada yang sudah akan berangkat ke tempat mereka akan kuliah baik di Jawa, di Makassar ataupun di tempat-tempat lain, kiranya Tuhan senantiasa topang. Bahkan anak kekasih Paskiel yang akan mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ditopang dan dituntunlah, dan jika Tuhan berkenan mereka akan lulus dan boleh merendah masa depan mereka. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu. Oleh karena tugas pekerjaan, mereka akan kembali atau melakukan tugas keluar dari jemaat dalam minggu-minggu yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan memberkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus Bapak Lala yang akan berangkat besok ke Makassar dan terus ke Kalimantan. Demikian juga dengan beberapa oleh karena tugas kantor dan juga urusan keluarga akan keluar dari jemaat dan berangkat. Tuhan tuntun sertai, sehingga boleh kembali dalam damai sejahtera-Mu dan boleh sama-sama melakukan segala tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah sakit di Toraja Utara, di Tanah Toraja, maupun juga ya Tuhan yang dirawat di Makassar. Bahkan yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami ya Tuhan, sehingga boleh ya Tuhan mengalami perawatan dan kembali sehat dan kembali mengangkat tugas pelayanan. Demikian juga yang sementara dalam duka cita, di mana orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati dan topang sehingga tetap kokoh kuat dan boleh dihiburkan. Bahkan rencana-rencana dalam upacara pemakaman kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun, sehingga ibadah-ibadah rumah tangga juga ibadah-ibadah OIG boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati dan topang sehingga semuanya berjalan seturut dengan tuntunan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, semua yang Tuhan mau pakai Tuhan siapkan sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus dalam menghadapi perayaan 17 Agustus. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan, lurah, lembang, dan RT RW berkati. Secara khusus, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan perayaan ini berkati. Jauhkan dari segala hal, bahkan orang-orang yang tidak senang jika kami hidup di dalam negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan supaya kami hidup dalam saling menopang satu dengan yang lain, dan negara NKRI tetap menjadi negara yang bersatu bagi kami semua. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjalani kehidupan, bahkan mungkin masih ada yang kami laksanakan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Karena Tuhan menopang kami dalam sepanjang hari ini, dan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, mohon kesabaran kita Bapak Ibu untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita melalui ibadah di pagi hari ini, juga kepada semua rekan-rekan majelis gereja yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini, rekan-rekan kantoria dan pemain orgen. Terima kasih, kiranya Tuhan dimuliakan atas pelayanan kita pagi hari ini. Penekanan warta jemaat yang pertama, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah rumah tangga dan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 8 Agustus pukul 16.30. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Kemudian yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus pukul 15. Pelayan dan tuan rumah PWGT kelompok pelayanan Rantepau. Kemudian jadwal pelaksanaan verifikasi untuk hari Selasa tanggal 9 Agustus, waktu dan tempat, waktu pukul 15 Gedung Gereja Jemaat Karambe. Kemudian yang akan diverifikasi PWGT, PKBGT, PPGT dan SMGT, semua OIG. Kemudian berikut Rabu tanggal 10 Agustus pukul 15 di Gedung Gereja Jemaat Karambe yang akan diverifikasi koordinator kelompok, panitia pembangunan, panitia pasca, bendahara jemaat dan sekretariat atau TU. Kemudian tambahan warta, pertemuan dan pemeriksaan lansia dilaksanakan Senin 8 Agustus di Gedung Gereja Jemaat Karambe jam 9. Jadi sekali lagi, pertemuan dan pemeriksaan lansia dilaksanakan besok Senin 8 Agustus di Gedung Gereja Jemaat Karambe jam 9 pagi. Berikut ibadah rumah tangga Tondok Lombok di rumah Bapak Otto Meeting dipindahkan ke rumah Bapak Martin Bunga. Waktu dan pelayan tetap. Ya, demikian tambahan dan penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 36 sebagai petunjuk hidup baru. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Tersembunyi ujung jalan, kita nyanyikan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jam, ku dibimbing tangan
Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah atau dimanapun kita yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini, pergilah. Jalanilah kehidupanmu dengan cara siap sedia menantikan kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan terjadi pada waktu yang tidak terduga. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Kita nyanyikan kidung pujian, buatlah pelita terus menyala.